masuk ke subtopik eksponen ini. Subtopiknya adalah bentuk akar. Targetnya yang pertama adalah pemahaman bentuk akar, kemudian sifat-sifat operasi aljabarnya, lalu menyederhanakan bentuk tersebut, kemudian yang terakhir adalah merasionalkan bentuk akar. Jadi bilangan rasional itu adalah pecahan yang penyebutnya bukan nol. Ya, contoh-contohnya adalah sepertiga, 5 itu 5/1 ya. 1 itu adalah 1/1 dan seterusnya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Bilangan yang irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk simpel pecahan, tetapi dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Contoh-contoh yang umum, pi, Euler, kemudian bentuk akar, salah satunya adalah akar 2. Jadi keempat ini adalah bilangan irasional yang umum. Kemudian ini adalah jokes dari bilangan real dengan bilangan irasional dengan bilangan yang tidak real. Oke, berikut adalah perbedaan antara rasional dengan irrational numbers. Semua bilangan bulat itu tergolong bilangan rasional ya. Diagram Venn ini, ya, whole number itu adalah subset dari integers, dan integer itu adalah subset dari rational number itu ya, himpunan bagian dari rational number. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk irasional ya. Ada bilangan irasional yang sangat umum sekali. Ini akan sering ditemukan dan mereka itu adalah tergolong bilangan-bilangan yang irasional seperti yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah pi. 22/7 itu bentuknya adalah bentuk desimal 3,1415 dan seterusnya. Seperti di film Life of Pi itu. Ada yang bisa menghafalkan sejumlah angka desimal itu ya. Yang kedua adalah Euler number. Ya, ini nanti kita pelajari di limit. Sementara pi tadi kamu sudah familiar dengan ini di lingkaran. Kemudian ada yang disebut golden ratio. Ini nanti akan banyak dipakai di seni. Kemudian hampir kebanyakan bentuk akar yang tidak bisa disederhanakan. Contohnya akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2, maka dia bukan irasional, tetapi rasional ya. Karena 2 itu adalah 2/1. Golden ratio itu anak-anak banyak digunakan dalam seni seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Ini juga ini dipakai, kita menggunakan prinsip golden ratio ya. Kita tidak sampai untuk membahas detailnya. Nanti kamu boleh browsing mengenai ini ya. Kita masuk ke kontennya. Sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama adalah akar dari A kuadrat adalah A. Tahu ya? Akar dari A kali B adalah akar A dikali akar B. Akar dari A per B adalah akar A per akar B. Nah, ini yang nanti akan dikelompokkan begitu ya. Di sini ada P akar A, di sini Q akar A, maka akar A itu boleh dikeluarkan, lalu di dalam kurung tersisa adalah P tambah Q. Kalau di sini nanti kurang, maka di sini P kurang Q ya. Syaratnya A itu harus lebih dari 0 supaya ini menjadi bilangan bilangan real ya. Kalau dia kurang dari 0 maka dia imajiner ya. Bilangannya tidak nyata. Kemudian nomor 5, ini seperti yang saya bilang tadi, kalau kurang P dengan Q berbeda, A dengan B juga tidak ada yang sama di dalam dua eksponen ini. Maka silakan diubah jadi begini, P dengan Q di depan, lalu yang akar dikelompokkan, begitu ya. Dengan catatan angka-angka di bawah akar itu harus 0 ke atas, begitu. Oke? Contoh-contohnya seperti ini. Akar 12, kalau kita mau simplify, berarti jadi akar 4 kali 3, akar 4-nya bisa dibuat jadi 2 akar 3. Ya. Itu mudah ya. Kemudian ini, 8 itu diubah menjadi, dipisah dulu ya, akar 8 dengan akar X pangkat 5. 8-nya itu adalah akar 4 kali akar 2, lalu X pangkat 5 adalah X pangkat 4 dikali X pangkat 1. Ya, sisakan saja 1 X ya ini. Sejauh ini genap nanti ya. Kalau ganjil berarti nanti X pangkat genap tertinggi dikali X pangkat 1 begitu. Lalu akar 4 itu 2 nanti, berarti jadi 2 akar 2. Sementara X pangkat 4 diakarkan jadi X pangkat 2. X pangkat 1 itu tetap stay di dalam kurung.
di dalam akar, maka hasilnya adalah seperti ini. Didahulukan yang di luar akar, berarti 2x kuadrat, akar 2x. Begitu, mudah ya. Selanjutnya, dikeluarkan bilangan kuadrat dari 8 itu. 8 itu bisa memproduksi satu bilangan akar, yaitu 4 dengan 2. 2-nya tetap stay di dalam akar, nanti 4-nya bisa keluar. Ya, jadi 2 kali 2. Ya, 2 yang ini adalah hasil dari akar 4 ini. Oke, hasilnya adalah 4 akar 6. Ya, selanjutnya. 3 akar 2 tambah 5 akar 8 dikurang akar 32. Nah, ini semoga bisa disederhanakan kalau nanti dia bisa dibuat menjadi akar 2 semuanya. Ya, 8 ini adalah 4 kali 2, 32 adalah 16 kali 2, dan 16 serta 4 ini adalah bilangan yang bisa diakarkan. 3 akar 2 tambah 10 akar 2. Loh, dari mana 10 ini? Nah, 4-nya kan dikeluarkan tadi ya, jadi 2 kali 5, 10 ya. Kemudian 16 diakarkan 4 akar 2. Ya, sekarang berarti anggap akar 2 itu adalah sebuah variabel, berarti 3x tambah 10x kurang 4x, begitu. Sederhananya begitu ya. Berarti jadi 9 akar 2. Ya, atau 9x, x-nya adalah akar 2, 9 akar 2. Oke, selanjutnya. Ini silakan dikalikan satu-satu ke dalam. 3 akar 5x itu dikalikan dengan 4 akar x, kemudian 3 akar 5x itu dikalikan dengan negatif akar 5, ya, dikalikan satu-satu, ini, ya, maka yang di dalam kurung bisa dikalikan, di dalam akar bisa dikalikan, ini juga, ya, maka hasilnya adalah 12, 3 kali 4 itu 12, 5 tetap stay di bawah akar, sementara x bisa keluar dari akar, jadi x itu sudah tidak lagi di dalam akar, ya, terlihat dari bagian ini, dia tidak lagi di dalam akar ya. Jadi boleh juga dituliskan 12x akar 5. Tapi karena variabel x itu harusnya diletakkan di bagian belakang, maka ditulis seperti ini, 12 akar 5x. Ya. Di sini boleh dibuat spasi supaya kamu tidak bingung, takutnya nanti x ini dimasukin dalam akar ya, jadi beda lagi nilainya. Itu diperoleh dari akar x dikali akar x, hasilnya x. Oke. Kemudian 5 dengan 5, ini jadi akar 25. Dikeluarin jadi 5 dikali 3 ya, 15. X tetap stay di dalam. Oke. Mengerti ya? Selanjutnya. Untuk bagian ini kita akan mengenang satu proses perkalian yang disebut perkalian seperti ini ya. Ini diperoleh dari perkalian capit kepiting ya. Ingat ini ya, perkalian capit kepiting. Ya, depan dikalikan dengan depan, hasilnya adalah ini. Depan dikali belakang. Ya. Hasilnya adalah ini. Belakang kali depan, hasilnya ini. Belakang kali belakang, hasilnya ini. Oke, ingat ya. Ini seperti capit kepiting bentuknya ya. Ini disebut perkalian capit kepiting, kemudian hati-hati dengan semua ini. Plus ini adalah milik akar 2, min ini adalah milik akar 2. Oke, maka diperoleh 8, ya, 2 kali 4. Kemudian ini jadi 2 akar 2. Ini jadi 4 akar 2 kurang 8. Yang bisa dioperasikan adalah 8 dengan min 2. Jadi 6, kemudian negatif 2 akar 2, 4, nah ini tersisa begini ya. Oke, gampang ya. Oke, kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Kita akan menyederhanakan bentuk berikut ini. Oke, nah sebelum kita lanjut, tetap bahagia dulu ya, jangan khawatir dulu, ini gampang guys ya. Oke. Bentuk ini ada 2, tadi satunya plus, satunya min. Untuk yang plus, nanti kita akan coba lihat dasarnya seperti apa ya. Konsep dasarnya seperti ini. Kalau ada P ditambah Q, lalu dikuadratkan, maka nanti kalau misalnya kamu kalikan P tambah Q dikali P tambah Q, gunakan perkalian capit kepiting yang tadi, maka diperoleh nilai seperti ini. Oke, silakan buktikan saja nanti. Ingat bahwa perkalian begini hasilnya adalah seperti ini ya. Ini akan kepakai terus-menerus, jadi tolong diingat. Oke, maka dasar itu, konsep dasar ini akan kita pakai pada kasus ini. Seandainya akar A ditambah akar B itu dimodifikasi menjadi akar dari akar A tambah akar B dikuadratkan. Jadi kuadrat dengan akar ini sebenarnya kan saling menghilangkan kan. Jadi Bapak tidak mengubah nilainya, ya hanya memodifikasi. Oke.
Berarti kalau misalnya I yang di dalam akar ini, kita kodratkan dengan menggunakan konsep ini, ya, maka ya hasilnya kira-kira seperti ini. Akar A dikuadratkan itu A kuadrat, lalu 2PQ ini adalah 2 kali depan kali belakang gitu ya, 2 dikali akar A, akar B, langsung digabungkan saja, mengerti ya? 2 akar AB, lalu ditambah akar B dikuadratkan jadi B. Ya. Lalu yang 2 akar AB ini kita pindahkan ke belakang saja, begitu. Ini ya, jadi A tambah B tambah 2 akar AB. Jadi sebenarnya bentuk ini A akar A tambah akar B adalah seperti ini, oke? Silakan diingat-ingat ini, akar A ditambah akar B adalah akar dari penjumlahan AB, lihat ya, penjumlahan AB ditambah dengan 2 akar perkalian AB, perkalian AB. Ya, oke? Tolong diingat, oke? Kemudian untuk bagian yang kedua selanjutnya adalah negatif, nanti konsepnya sama. Kalau di sini kurang, maka nanti hasil perkaliannya seperti ini. Hanya yang di tengah yang berubah jadi negatif, di belakang tetap positif. Karena negatif Q dikali negatif Q, jadi positif Q kuadrat gitu ya. Oke, konsep dasarnya begitu. Maka ini dimodifikasi dengan cara yang sama seperti yang tadi. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, akar A dikuadratkan jadi A, min 2 akar A dikali akar B jadi akar AB, tambah B. Di sini tetap tambah ya, yang membedakan hanya di tengah saja. Oke, kita pindahkan 2 akar AB jadi ke belakang jadi seperti ini. Oke, berarti pada dasarnya sebenarnya akar A dikurang akar B sama dengan akar penjumlahan A ditambah B dikurangkan dengan 2 akar perkalian A ditambah B. Nah, untuk konteks ini, hasil penjumlahan ini nanti usahakan A itu adalah angka yang paling besar. Ya, A yang paling besar untuk konteks pengurangan. A itu cari A dari yang kedua ini, dua bilangan ini, A itu adalah angka yang paling besar. Misalnya 3 tambah 2 berarti A-nya 3. Ya. Sebaiknya jangan dibalik. Oke? Baik. Contohnya seperti ini. 5 tambah 2 akar 6. Jadi, yang kamu pikirkan adalah dua bilangan yang dijumlahkan 5 dikalikan 6. Berapa? Ditambah 5 dikali 6. Ya, betul ya. Berapa? 2 dengan 3. Betul. 2 tambah 3, 2 kali 3. Untuk penjumlahan, terserah mana yang duluan. Tidak apa-apa. A atau B yang lebih besar tidak masalah. Kalau penjumlahan ya. 2 kali 3. Berarti hasilnya adalah akar 2 tambah akar 3. Gitu saja. Nah, gampang kan? Aduh, begini saja ya. Selanjutnya, kalau di jumlah 6 dikali 5 berapa? Waduh, kebalik dengan ini ya. Berarti dia berapa? Bukan lagi 2 dengan 3, berarti 1 dengan 5. Betul, 1 kali 5, 5. Ya, berarti hasilnya adalah 1 tambah 5, lalu yang di bawah akar adalah perkalian 1 dengan 5. Berarti akar 1 tambah akar 5. 1 tambah 5. Ya, akar 1, 1 ya. Oke. Selanjutnya, bentuk pengurangan. Nah, di sini Bapak bilang tadi hati-hati. Usahakan angka yang paling depan itu adalah angka yang paling besar. Di jumlah 6 dikali 8, yaitu 4 dengan 2. 4 tambah 2, 6. 4 kali 2, 8. Berarti silakan buat 4 di depan. 4 tambah 2. Sorry sekali, ini kurang ya. Ini kurang. Ini kurang. Oke. Maka hasilnya adalah akar 4 dikurang akar 2. Oke, akar 4, 2 dikurang akar 2. Kenapa tadi Bapak minta didahulukan angka yang paling besar? Supaya hasilnya tidak negatif. Kalau dia di bawah akar dan negatif, maka dia imajiner. Ya, berarti kita pilih yang positif. Karena itu yang memungkinkan. Oleh sebab itu, sekali lagi silakan utamakan angka yang paling besar di depan ini. Ya. Oke. Ini contoh yang selanjutnya untuk pengurangan. 7 dijumlahkan, 10 dikalikan. Berapa? Ya, 5 dengan 2. Usahakan 5 di depan. Oke, berarti hasilnya adalah akar 5 dikurang akar 2. Selesai. Nah, masalahnya tidak sesimpel itu kadangkala. Bentuknya kadang
Seperti ini. Tidak ada 2 di luar. Berarti kamu paksa keluarkan angka 2 dari dalam sini. Yang wujudnya adalah akar 4. Ya, karena akar 4 itu adalah 2. Maka buat ini menjadi 4 kali sekian. Ya, 24 itu adalah 4 kali 6. Berarti silakan ganti jadi begini. 4 kali 6, 4-nya keluarkan, jadi 2 akar 6. Nah, kalau begini sudah tahu kan? Ini kan soal yang tadi. Ya, berarti akar, nah ini. Oke? Iya, bisa lah. Lalu ada yang iseng justru 4 di luar. Berarti 4 itu kamu harus buat menjadi 2. Sisanya dimasukin ke dalam akar. Ya. 4 ini dibuat jadi 2 kali sekian, lalu sisanya itu, sekiannya itu dikuadratkan lalu dimasukkan dalam akar. Bagaimana itu? Berarti silakan ubah jadi seperti ini. 9 dikurang 2 kali 2 akar 5. Lalu 2-nya itu dikuadratkan jadi 4, baru dimasukin dalam akar. Kalau tadi di sini 6 misalnya ya, 2 kali 3, berarti 3 dikuadratkan, masukin 9 ke dalam akar. Begitu. Nah ini kan 2 ya, 2 dikuadratkan, 4 hasilnya masukin dalam akar jadi begini. Oke? Jadi hasilnya adalah 9 kurang 2 akar 20. Nah sekarang kamu silakan proses ini. Ditambahkan 9 dikalikan 20, berarti angkanya berapa? 5 dengan 4. 5 ditaruh di depan, 4 taruh belakang ya. Nah, 5 tambah 4 di bawah akar adalah 5 kali 4. Akar 5 dikurang 2. 2 dari mana? Nah, akar 4 ya. Wah, kalau begini gampang sekali ya. Oke, silakan diulang-ulang lagi nanti. Selanjutnya, kita punya tugas untuk merasionalkan bentuk akar ya. Ada 2 tipe. Tipe yang pertama, kategori 1 ini adalah yang sederhana seperti ini, sebenarnya sudah kita bahas di pretest lalu ya. Kalau bentuknya adalah A per akar B, kalikan saja dalam wujud akar B per akar B. Akar B per akar B ini kan 1. Jadi kalau misalnya A per akar B dikali 1, nilainya tidak berubah. Ini konsep pertama, kategori pertama. Oke? Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. A akar B per B. Oke? Nanti kamu bisa utak-atik terkait ini ya. Akar B ini adalah bisa dibuat, B ini bisa dibuat jadi akar B dikali akar B, salah satu hilang maka akan kembali ke bentuk semula ya. Kategori yang kedua adalah seperti ini. Penyebutnya tidak tunggal, tapi ada penjumlahan dari 2 bilangan akar ini, ya, bentuk akar. Maka kalikan dengan faktor kawannya. Faktor kawan. Yang nilainya juga 1. Kalau di sini plus, maka kalikan dengan min per min. Yang komponennya tetap penyebut ini. Diubah saja. Kalau di sini plus, jadi min. Ya. Untuk apa itu sebenarnya? Jadi dasarnya dari sini. Kalau kita gunakan capit kepiting dari bentuk ini, aljabar ini, kalau kita kalikan capit kepiting, hasilnya nanti adalah C kurang D. Ya, akar C dikuadratkan dikurang akar D dikuadratkan. Yang tersisa adalah C dengan D. Oke? Jadi dengan menggunakan alasan ini, kita bisa menyederhanakan ini. Jadi istilah merasionalkan ini kurang tepat sebenarnya. Dia lebih tepat menyederhanakan. Untuk menyederhanakan bentuk seperti ini, maka kita kalikan dengan faktor kawannya, yang nilainya adalah 1. Ini. Ya. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Oke. Kalikan A tambah B dengan kedua bilangan akar ini. Silakan disapit kepiting nanti prosesnya. Oke. Sementara yang di bawah yang tersisa adalah C kurang D. Oke. Jadi tidak ada lagi bentuk akar yang di penyebutnya. Penyebutnya tidak lagi mengandung bentuk akar. Itu dari tuntutan menyederhanakan bentuk akar ini ya. Ini juga tadi. Tidak ada lagi akar di posisi penyebut. Ya, tujuannya adalah hal itu. Tidak menyisakan lagi akar di penyebut. Contoh-contohnya adalah seperti pretest yang lalu. Soal nomor 5 ini. Ya, dikali akar 6 per akar 6. Ya, jadi 2 akar 6 per 6. Sederhanakan jadi akar 6 per 3 atau sepertiga akar 6. Ya. Soal nomor 6 juga pretest. Dikalikan dengan faktor kawannya. Kebetulan ini angkanya bulat ya. Tapi salah satunya adalah bentuk akar. Berarti silakan dikalikan faktor kawannya. Berapa faktor kawannya? 4 kurang akar 6. Per 4 kurang akar 6. Pakai itu.
Oke, kalikan pembilang dengan pembilang, 10 dikalikan dengan yang kuning, lalu yang di bawah tersisa adalah 4 dikuadratkan kurang akar 6 dikuadratkan. Yang tersisa adalah 16, 4 pangkat 2 itu 16, ya, akar 6 kali akar 6, 6. Nanti setelah kamu kali ini dengan capit kepiting, yang di tengah-tengah itu di cancel, makanya yang tersisa tinggal 2 komponen ini. Ya, silakan diuji nanti dicoba. Oke. Kalau disederhanakan hasilnya akan menjadi seperti ini, 10 dengan 10 silakan di cancel, yang tersisa adalah 4 kurang akar 6. Baik, materi kita berakhir sampai di situ. Ada warningnya ya. Ini warning betulan ya. Kalau kamu sudah usahakan yang terbaik tapi belum berhasil, jangan berhenti. Ya, tidak ada yang tinggal di belakang sendiri. Kita akan sama-sama melalui jalan ini ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar anak-anak.